Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syabila Ramadhani, prodi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu beliau Dr. Pak Muhammadun MSI. Di sini saya menjelaskan ulasan dari buku Rahmatan lil Alamin, yaitu tentang pentingnya pengetahuan dengan orientasi dan ideologinya. Pengetahuan merupakan suatu fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran maupun melalui introspeksi. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Hakikat pengetahuan secara linguistik al-ilmi diartikan sebagai mengetahui hakikat sesuatu dengan yakin dan ma'rifah. Indraku al-syaibi hakikatilah al-yakin wal al-ma'rifah. Sumber pengetahuan. Islam memandang sumber utama ilmu adalah Allah. Selanjutnya memberikan kekuatan-kekuatan kepada manusia. Sumber pengetahuan dalam Islam secara garis membesar terbagi menjadi dua, yaitu sumber ilahi dan sumber insani. Sumber-sumber pengetahuan ini nantinya akan berimplikasi pada kebenaran masing-masing pengetahuan. Kebenaran pengetahuan itu yaitu ada 3. 1 itu sudah jelas orientasinya, sudah dibuktikan keaslian dan kebenaran sumbernya, akal dan panca inderanya. Tingkat pengetahuan ada 4, yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Secara garis besar dibagi 6 pengetahuan, yaitu memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Cara memperoleh pengetahuan yang dikutip oleh Natowa Madjo 2003 yaitu ada 2. Cara kuno, cara coba salah, cara kekuasaan otoritas berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, cara modern, faktor yang mempengaruhi pengetahuan, pendidikan, media, narasumber informasi, sosial budaya, dan ekonomi lingkungan. Ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari ideo dan logi. Kata ideo berasal dari bahasa Yunani eidos. Dalam bahasa Latin, idea, yaitu berarti pengertian. Ide atau budi, ide atau gagasan. Kata kerja dalam bahasa Yunani oido yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Dalam bahasa Jawa kita jumpai kata idep dengan arti tahu. Melihat kata logi berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti gagasan, pengertian. Kata dan ilmu. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, sedangkan ideologi dalam bahasa Arab merupakan istilah yang diterjemahkan sebagai mabda. Secara etimologis mabda adalah masdar, mimi, dan kata ba'da'a, memulai yabda'u, sedangkan memulai bad'an, permulaan, dan mabda'an, titik permulaan. Fungsi dan peran ideologi. Fungsi ideologi yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi. Dan peran ideologi tentunya memiliki signifikansi dengan ideologi yang mencipta ideologi itu. Dalam kaitan ini, paling tidak ideologi sebagai orang berjasa dalam menyalurkan gagasan untuk masyarakat, bangsa, dan negara tertentu. Tujuan ideologi untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama,
Kedua, untuk menjadi pedoman dan membangun peradaban masyarakat. Ketiga, untuk mempersatukan sebagai kelompok masyarakat dalam satu naungan. Untuk yang keempatnya, untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran normatif. Ciri ideologi yaitu ada 4, bersifat mengikat dan sistematis. Yang kedua, mempunyai derajat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, digunakan untuk mewujudkan cita-cita yang ingin digapai bersama. Keempat, dipertahankan dan diperjuangkan secara berkelanjutan. Macam-macam ideologi. Ideologi kapitalisme adalah sebuah ideologi yang berangkat dari paham kebebasan berekonomi, sehingga setiap individu mempunyai hak untuk menanamkan dan memanen modal tanpa ada intervensi dari negara. Yang kedua, ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran tokoh Karl Marx yang banyak mengemukakan gagasan tentang teori sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, berpendapat bahwa setiap golongan dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama. Ideologi yang keempatnya, ideologi liberalisme memungkinkan adanya kebebasan mutlak bagi hak-hak individu. Yang kelimanya, ideologi nasionalisme merupakan sebuah ideologi yang berpandangan bahwa individu dan masyarakat sebagai sebuah bangsa dan mempunyai semangat cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Pentingnya pengetahuan dengan orientasi ideologinya. Di zaman yang sudah maju dengan berbanyak kebudayaan serta teknologi yang terus berkembang ini, mendorong dunia Islam untuk menghasilkan banyak gagasan, ide, serta pendapat untuk menyelesaikan banyak persoalan global yang juga disarankan maupun terjadi oleh semua muslim. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membangun generasi muda muslim terbaik dengan bekerja keras dalam pengembangan sumber daya manusianya, sehingga menjadi pribadi yang berpengetahuan luas dengan iman yang kuat serta bermoral. Pentingnya ideologi dalam diri sendiri. Kehidupan tanpa ideologi akan kehilangan makna dan nilai kecenderungan pada kesempurnaan. Berperan sebagai motivator, sebagai pengontrol jiwa persatuan bangsa dan bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.